Jadikan kematian itu hanya pada badan, karena tempat tinggalmu ialah liang kubur, dan penghuni kubur senantiasa menanti kedatanganmu setiap masa. Yang dekat dengan diri kita bukan keluarga ataupun kerabat, tapi yang dekat dengan diri kita adalah kematian. Sebaik-baiknya manusia adalah yang tetap hidup jasanya, walaupun jasadnya telah tiada. Kita terlahir dengan satu cara, namun kematian menjemput dengan berbagai cara. Terkadang terlalu sibuk membenahi diri untuk pujaan hati, dan menunda mempersiapkan diri untuk mati. Saat kamu berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan, ingatlah, hari ini tanah berada di bawahmu, dan besok bisa jadi tanah yang berada di atasmu. Sebagian besar orang menganggap kematian masih jauh sekali. Namun ketahuilah, saat hari itu tiba, maka sudah terlambat untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Bertakwalah kepada Allah, dan ingatlah selalu akhirat dalam hatimu. Jadikan kematian selalu di matamu, dan jangan lupa keadaanmu kelak di hadapan Allah. Ingatlah, setinggi apapun pangkat yang engkau miliki, pada akhirnya engkau akan dipanggil mayat. Sebanyak apapun teman, sebanyak apapun harta benda yang kau punya, sejatinya hanya amalan soleh yang akan menemanimu sampai tiba di hari kiamat. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian, karena kematian itu jika diingat oleh orang yang sedang dalam kesusahan hidup, maka akan meringankan kesusahannya. Janganlah engkau menunda-nunda taubat, karena sesungguhnya kematian itu datang tiba-tiba. Penyesalan terbesar adalah ketika matahari tenggelam, semakin dekat ajal namun tak bertambah amat. Persiapkanlah kematianmu, sebagaimana kamu merancang pernikahan impianmu. Akhirat yang akan didatangi kita abaikan, sementara dunia yang akan kita tinggalkan malah sibuk dipikirkan. Ketika engkau tak mampu mengurus jenazah sendiri, maka jangan pernah kau katakan, urus saja dirimu sendiri ketika dinasihati. Setelah kematian tiba, hancurlah segala harta yang kita miliki di dunia ini. Hanya amal kebaikan yang dapat dibanggakan nanti. Dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Jika kita mengejar dunia, akhirat akan meninggalkan kita. Tapi jika kita kejar akhirat, dunia akan bersama kita. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya.
Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan menghampirimu, meskipun kamu berlindung di dalam sebuah benteng yang sangat tinggi dan kokoh. Kematian akan menjadi pemutus segala kenikmatan dan kebahagiaan yang dirasakan di dunia. Kehidupan di akhirat adalah abadi, sementara tidak ada yang abadi di dunia ini. Wahai jiwa, berletih-letihlah sedikit beramal soleh, maka engkau akan beristirahat yang banyak di surga Firdaus. Kenapa orang yang terpuji dipanggil lebih awal oleh Allah? Karena di mata Allah, bekalnya sudah lebih dari cukup untuk menetap di surga. Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang mati yang tak berguna. Karena kematian tak menunggu baikmu, tidak menunggu salehmu, dan tidak menunggu beribu janji sujudmu. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak akan dibawa mati. Datangnya kematian tidak menunggu hingga kamu akan menjadi lebih baik. Jadilah orang baik dan tunggulah kematian. Kematian terdengar seperti hal biasa, namun ketika kita renungi, kita tak akan bisa tertawa. Dunia ini bukan tempat kita tinggal, tapi tempat kita meninggal. Sombong dengan kehidupan yang sementara, sedangkan setiap harinya umur kita semakin berkurang dan kematian semakin mengejar di depan mata kita. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Tak mengenal usia, tak mengenal waktu, tak mengenal tempat. Sungguh kematian itu sangatlah dekat. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Tak ada yang dapat memprediksi. Tanamkan iman dalam sehat dan bermanfaatlah untuk sesama. Setelah kematian tiba, hancurlah segala yang kita miliki di dunia ini. Hanya amal kebaikan yang dapat dibanggakan nanti. Jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan dengan baik. Bila engkau ingin menuntut sesuatu, maka tuntutlah akhirat, karena engkau tidak akan memperolehnya kecuali dengan mencarinya. Jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil, sebab bisa jadi perihal seperti itu lebih berat timbangannya dibandingkan amalan yang menurut kita besar namun nol adanya. Bukan kapan yang kita khawatirkan dari kematian, tapi di saat apa kita mati nanti. Ketahuilah bahwa dunia pergi semakin jauh, sedangkan akhirat semakin mendekat. Sebelum ini kita mendengar cerita tentang kematian orang lain, sampai di suatu masa nanti cerita tentang kematian kita yang akan diceritakan oleh orang lain.
Lebih banyak orang menghadapi kematian di atas tempat tidur daripada orang yang mati di atas pesawat. Tetapi kenapa lebih banyak orang yang takut mati ketika menaiki pesawat daripada orang yang takut menaiki tempat tidur? Kebanyakan manusia berjuang mengada-adakan dirinya, menonjol-nonjolkan dirinya. Bahkan untuk itu mereka meniadakan makhluk lainnya, sampai tega meniadakan Tuhannya. Itulah kematian. Mau sekuat apapun kamu mengejar dunia, garis finishnya tetaplah kematian. Dia jarang pergi sholat jamaah di masjid. Suatu hari dia ke masjid, dia pun mendapatkan saf terdepan, bahkan lebih depan daripada imam, karena ia datang bukan untuk sholat, tapi untuk disolatkan. Kematian adalah hal yang paling jauh dari pikiran kita, walaupun sebenarnya ia lebih dekat dari segala yang dekat dengan kita. Kematian adalah sebuah kepastian. Dengan mengingatnya, kita pastinya harus tetap menata amal kebajikan kita. Bagi dunia, mungkin kamu adalah miliarder, selebriti, atau tokoh penting lainnya. Namun bagi malaikat maut, kamu tidak lain hanyalah nama yang telah terdaftar. Cinta dan kematian adalah dua hal yang pasti akan dihadapi oleh setiap insan. Oleh karenanya, jangan pernah takut untuk menghadapinya. Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Hanya karena kamu masih muda dan sehat, bukan berarti kematian tidak akan datang kepadamu, karena kematian tidak memandang usia. Ingatlah selalu akan kematian, agar kita selalu berada di jalan yang telah Allah berikan dan takdirkan bagi manusia. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus menjadi tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak mesti terlantar sakit. Manfaatkanlah 5 hal sebelum datangnya 5. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu. Tidak ada di antara kalian yang menginginkan kematian karena musibah yang menimpanya. Tapi jika dia harus melakukan sesuatu, dia harus berkata, "Ya Allah, pertahankan aku hidup selama hidup baik untukmu, dan matikanlah aku jika kematian lebih baik untukku." Kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari kehidupan yang abadi. Sebaik-baik di antara kalian ialah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Wahai diri, hidupmu adalah modalmu, dunia adalah ladangmu, amalmu adalah hasilmu, dan akhirat adalah tempat tinggalmu. Wahai anak Adam,
Injaklah bumi dengan kakimu karena sebentar lagi ia akan menjadi kuburanmu. Demi Allah, engkau itu senantiasa mengurangi umurmu semenjak engkau dilahirkan dari perut bumi. Allah Ta'ala sudah menentukan ajal sebelum kita lahir, dan ajal tidak bisa dihindari, dimajukan, dimundurkan, karena hanya dengan izin Allah lah kita bisa bertemu dengan ajal. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan amarah Tuhan dan menolak kematian yang buruk. Keberanian tidak mempercepat kematian, dan ketakutan tidak mengelakkan dari kematian. Kita pasti mati, tapi mati dalam keadaan apa? Pilihan ada di tangan kita. Perhatikanlah hidup kita, dan Allah akan memperhatikan kematian kita. Kematian adalah kehidupan, dialah jantung keabadian, gerbang penentuan kebaikan, keburukan, kebahagiaan, dan penderitaan. Kamu tidak perlu menunggu waktu yang tepat untuk berubah, karena kematian tidak akan menunggu kamu untuk berubah. Demi Allah, seandainya jenazah yang kalian tangisi bisa berbicara sekejap, lalu menceritakan pengalaman sakratul mautnya pada kalian, niscaya kalian akan melupakan jenazah tersebut dan mulai menangisi diri kalian sendiri. Semua orang pasti akan kembali kepada Allah ketika mati, tapi yang berbahagia adalah orang yang dekat dengan Allah semasa hidupnya. Kematian adalah hal yang sangat menyakitkan, tapi kematian itu pula yang dapat merubah orang lain. Setelah kematian menjemput, musnahlah segala apa yang kita miliki di dunia ini. Hanya amal kebaikan yang dapat dibanggakan. Orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan dirinya dan bekerja untuk kehidupan setelah kematian. Tidak ada jaminan sama sekali dalam hidup ini, tapi kematianlah yang benar-benar menjamin segalanya. Tapi mengapa kita masih saja terlalu sibuk memperhatikan hidup daripada kematian? Siapa yang suka bertemu Allah, Allah senang bertemu dengannya. Dan siapapun yang benci bertemu Allah, Allah benci bertemu dengannya. Ketika kamu lupa bahwa kamu membutuhkan Allah, Dia menempatkan kamu dalam situasi yang menyebabkan kamu berseru kepadanya, dan itu untuk kebaikanmu sendiri. Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan laksanakan urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Tidak ada yang namanya benar-benar berakhir, bahkan ketika mati, itu adalah awal hidup di akhirat. Dari kematian kita ingat kesalahan, dan dari kenikmatan biasanya kita lupa kesalahan. Suatu hari nanti, namamu hanya tinggal kenangan, maka tinggalkanlah yang baik-baik sebagaimana engkau ingin dikenang. Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Banyak yang meyakini bahwa dia akan mati, tapi banyak yang melupakan bahwa kematian bisa datang kapan saja dan begitu cepat.
Hidup dan mati adalah genggaman ilah. Takdir adalah kepastian, tapi hidup harus tetap berjalan. Proses kehidupan adalah hakikat, sementara hasil akhir hanyalah syarat. Kematian adalah jembatan yang menghubungkan orang yang mencintai dengan yang dicintainya. Kepada Allah adalah kembalinya kamu semua, dan Dia akan memberitahu kamu tentang apa yang biasa kamu lakukan. Dia berjanji akan bertaubat besok pagi, lalu ia pun tidur dan tidak bangun lagi. Dunia berlari meninggalkanmu, sedangkan akhirat berlari mendekatimu. Kesombongan sebesar apapun akan luluh ketika mengingat kematian. Kematian adalah jodoh yang pasti datang untuk mendampingi kita untuk melangkah di kehidupan yang baru. Masing-masing kita telah mengantongi tiket menuju mati tanpa keterangan tanggal, jam, dan hari. Jalanilah hidup ini setiap hari seakan-akan hari terakhir dalam hidupmu. Kelak hari terakhir itu akan benar terjadi dalam hidupmu. Bila kita tidak ingin wafat di atas syirik, maka jangan merasa aman dari syirik dan jangan pernah merasa tauhid kita telah hebat. Bila saatnya tiba, semoga kita dipermudahkan sakaratul maut dan mendapat husnul khotimah. Apapun yang ada di dunia ini sifatnya hanyalah sementara. Semua makhluk yang hidup, termasuk kita manusia, sudah pasti akan mengalami kematian. Dunia ini titipan, tidak lain hanyalah persinggahan untuk menunggu kehidupan abadi menuju akhirat. Tak seorang pun mengetahui datangnya kematian, termasuk insan mulia sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak mengetahuinya. Usia serta kondisi kesehatan tidak akan pernah bisa menjadi suatu patokan atas datangnya kematian, sehingga kita sebagai umat muslim layaknya harus senantiasa mempersiapkan diri ketika waktu itu datang. Ingatlah kematian dalam salatmu, karena jika seseorang mengingat mati dalam salatnya, maka ia akan memperbagus salatnya. Hidup ini hanya sekali, maka jangan sia-siakan mencari bekal pulang terbaik. Betapa banyak dari kita yang pagi dan malam selalu tertawa lepas, tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Kekayaan dan harta dunia tidak dibutuhkan untuk menempuh perjalanan ke negeri akhirat. Hanyalah amal kebaikan yang bisa menjadi penolong kelak. Allah membuatmu hidup, lalu menyebabkanmu mati, maka Dia akan mengumpulkan kamu untuk hari kebangkitan yang tidak diragukan lagi. Tapi kebanyakan orang tidak tahu. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah, jangan engkau lemah. Jangan terlalu memikirkan hidup enak, sehingga lupa memikirkan mati enak. Segera bertobat, perbanyak amal soleh, manfaatkan waktumu untuk hal-hal yang bermanfaat. Hanya karena kamu masih muda dan sehat, bukan berarti kematian tidak akan datang kepadamu.
karena kematian tidak memandang usia. Mungkin hari ini kita masih di sini, tapi besok belum tentu. Maka jalanilah hidup ini dengan benar. Kematian bisa datang kapanpun, maka agar bisa meninggal sebagai seorang muslim, kamu harus selalu menjalani hidup setiap saat sebagai seorang muslim. Tidak ada waktu untuk nanti. Ada banyak hal yang dapat membantu kita di akhirat kelak. Di antaranya seperti amalan-amalan selama di dunia, hingga pahala ibadah yang kita lakukan. Api neraka adalah kediamanmu, di mana kamu akan tinggal, kecuali seperti yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu bijaksana dan mengetahui. Hari ini dunia menjadi sebuah kenyataan, akhirat hanya cerita. Namun setelah kematian, dunia hanya cerita dan akhiratlah yang akan menjadi kenyataan. Ya Allah, jadikanlah kalimat terakhir yang terucap dariku adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap jiwa akan merasakan kematian, dan kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kami kamu akan dikembalikan. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu dari keadaanmu yang tersembunyi. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila Dia hendak menetapkan suatu urusan, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Harapan adalah sebuah kehidupan di mana orang yang hidup tanpa harapan adalah orang-orang yang lebih dahulu mati daripada kematian itu. Jika kematian di depan mata belum mampu memberikan dorongan untuk bertobat, lalu nasihat seperti apa yang bisa mendatangkan taat kepada Sang Ilahi? Semewah apapun gaya hidup kita, kelak tanahlah tempat kembali kita. Niscaya kematian sudah tentu akan menjadi pemutus segala kenikmatan dan kebahagiaan yang dirasakan di dunia. Menyia-nyiakan waktu jauh lebih berbahaya daripada kematian, karena menyia-nyiakan waktu itu akan memutuskan seseorang dari Allah dan hari akhirat. Sementara kematian hanyalah memutuskan seseorang dari kehidupan dunia dan penghuninya. Mungkin hari ini, jam ini, dan detik ini kita masih bisa bertemu serta dalam keadaan sehat di sini. Namun besok belum tentu kita masih hidup. Semua orang pasti akan kembali kepada Allah ketika mati. Tapi yang berbahagia adalah orang yang dekat dengan Allah semasa hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh kepada setiap makhluk yang bernyawa, dan Allah pula yang mencabut ruh tersebut ketika masanya telah tiba. Saat mati, manusia akan menghadapi berbagai pertanyaan di alam kubur nanti. Mampu atau tidaknya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tergantung amal perbuatan yang kita lakukan. Janganlah mendambakan kecantikan fisik, karena itu akan pudar oleh waktu. Kecantikan perilaku tidak akan pudar walaupun oleh kematian.
Seseorang yang sedang disusul oleh kematian meminta lebih banyak waktu, sementara semua orang yang masih memiliki waktu membuat alasan untuk menunda-nunda. Ketika hidup pamer kekayaan, pamer pekerjaan, pamer jabatan, dan pamer prestasi. Ketika mati, barulah sadar bahwa yang dulu dibangga-banggakan dan mati-matian untuk mendapatkannya, tak satu pun akan menolong. Orang yang tidur tidak akan tahu kalau dirinya sedang bermimpi kecuali setelah bangun. Begitu juga orang yang lalai akan akhirat, tidak akan tahu kalau dirinya sedang menyia-nyiakan amal akhirat, kecuali setelah datangnya kematian. Ada masa di mana tanah menjadi tempat pembaringannya, ulat menjadi temannya, mungkar dan nangkir menjadi tamunya, kuburan menjadi tempat tinggalnya, perut bumi menjadi tempat menetapnya, surga atau neraka menjadi tempat kembalinya. Aku tidak memiliki gambaran tentang masa depanku, tapi aku lebih sering membayangkan bagaimana caranya aku menanti mati. Akankah begitu menyakitkan? Aku percaya adanya kehidupan setelah kematian. Itulah mengapa aku selalu berhati-hati menjaga sikap dan perkataanku agar tidak tercatat sebagai dosa. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Cinta dan kematian ialah dua hal yang pasti akan dihadapi oleh setiap manusia. Oleh karenanya, jangan pernah takut untuk menghadapinya dan persiapkan amal terbaik.